Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigonal Software. Kali ini saya akan coba membahas untuk bagaimana cara mengaplikasikan program IPOS untuk kalian yang punya toko fotokopi ya. Nah, ini bagaimana cara transaksi pembelian ataupun penjualannya. Jadi kan biasanya kan kalau fotokopi itu kan ada yang membuat jilid ya. Nah, itu cara pengeluarannya itu seperti apa? Apakah harus menggunakan fitur perakitan atau kita keluarkan dari daftar item keluar gitu ya. Nah, untuk cocoknya nanti kita coba langsung simulasikan di videonya ya. Oke. Langsung aja kita coba untuk tambahkan data apa aja yang kita jual ya. Yang kita jual di toko fotokopi kita. Nah, di sini saya akan coba contohkan misalkan dia menjual jasa fotokopi, pembuatan jilid atau ngeprint ya. Nah, di sini saya akan contohkan beberapa jasa aja ya. Kalau misalkan barang sih sama aja seperti toko-toko retail atau supermarket gitu ya, untuk penambahan item dan penjualannya itu sama saja. Nah, di sini kan fotokopi ini perbedaannya kalau misalkan ada yang fotokopi ataupun ada yang membuat jilid gitu ya, atau mungkin ada yang ngeprint, jasa print gitu ya. Nah, di sini untuk kita coba contohkan tambah itemnya itu masuknya ke jasa ya. Nah, caranya kita pilih itemnya. Di sini kode itemnya contoh misalkan fotokopi. Oke, contoh fotokopi. Kemudian jenisnya di sini kita pilih aja ATK ya. Untuk sisanya di sini sama opsional karena ini jasa, dia nggak ada sistem APP-nya ya. Oke, kemudian satuan dan harganya di sini sama, harga pokoknya itu nggak bisa kita masukkan ya. Nah, kita pilih contoh misalkan fotokopi itu biasanya lembar ya, karena biasanya disebut berapa lembar gitu kan ya. Harga jualnya di sini bisa kita kosongkan aja. Kenapa kita kosongkan? Karena nanti ketika melakukan transaksi untuk pembuatan atau fotokopi ini, itu kan ada beberapa contoh misalkan kita fotokopi KTP. Nah, itu kan satu HPS itu kan bisa untuk beberapa lembar fotokopian ya, fotokopi KTP-nya. Nah, itu mungkin di toko kalian itu berbeda harganya dengan fotokopi yang full HPS gitu ya. Nah, nanti jadi bisa kita masukkan aja berapa jumlahnya gitu, atau dibulatkan kalau misalkan nanti harganya itu nggak sesuai, ada komanya gitu ya. Oke. Kalau misalkan sudah di sini harga jualnya kita kosongkan, kemudian potongan harga jual sama sini kita simpan aja langsung ya. Jadi yang penting itu data umum, satuan dan harga jual. Oke, kemudian kita tambah lagi kayak tadi itu print ya. Oke, contoh misalkan jasa di sini print. Oke. Print. Nah, ini jenisnya kita masukkan ATK, satuannya kita pilih lembar ya. Oke, harga jualnya kita samakan aja ya, dikosongkan. Jadi samakan, biasanya kita kadang ada yang printnya itu full hitam putih, ada yang full warna atau setengah warna gitu ya, pasti beda harganya juga kan gitu ya. Oke, kemudian potongan harga jual ini kita simpan. Oke, setelah kita klik simpan, kita tambah lagi untuk item jasanya. Contoh misalkan kita coba jilid ya. Nah, jilid juga kan sama nih, dia jasa juga nih, jilid. Contoh misalkan jilid ya. Oke, ATK sama ini di default ya, sudah bawaan ya. Jadi boleh kosong, boleh diisi ya, opsional. Oke, satuan dan harga jual di sini kita pilih contoh misalkan kalau sudah jadi itu ya bisa pilih piece atau pak ya. Di sini kita coba misalkan pak aja deh. Atau sudah jadi itu biasanya box atau dus. Oh, di sini untuk satuannya bisa kita pilih misalkan piece aja ya. Oke. Kemudian untuk harga jualnya sama, dikosongkan, kemudian kita simpan. Nah, sekarang setelah kita masukkan item jasanya, kita masukkan tipe item barangnya. Jadi apa saja sih yang dibutuhkan dengan fotokopian, terus printnya, terus dengan jilidnya, itu apa aja yang dibutuhkan untuk bahan-bahannya itu, gitu ya. Di sini kita bisa pilih untuk kode itemnya. Contoh misalkan yang umum itu pasti HPS ya. Nah, HPS, oke, saya coba contohkan misalkan seperti ini aja HPS-nya. Lalu jenisnya kita pilih ATK. Untuk raknya sama ya, Vivo. Di sini bisa kita kosongkan aja ya.
karena opsional juga boleh diisi atau tidak gitu ya, karena ini tidak menggunakan serial dan ini barang jualan kita sendiri, bukan titipan dari supplier, ya berarti kita bisa masukkan aja, bisa kita kosongkan aja ya. Oke, kemudian satuan dan harga jualnya di sini kita pilih bisa berdasarkan satuan ya, karena biasanya untuk HPS ini ada lembar, ada juga rim ya. Nah, contoh misalkan rim. Nah, ini kalau misalkan belum ada, itu bisa kita tambah dulu satuan ini di master data terus satuan ya. Oke, ini saya sudah tambah sebelumnya ya, sebelum membuat video saya sudah siapkan untuk satuannya. Kemudian konversi, contoh misalkan satu rim itu ada berapa lembar, contoh misalkan 500 lembar. Untuk harga pokoknya saya coba contohkan misalkan 70.000. Harga pokok ini harga kita membeli ke supplier ya, gitu ya. Ini hanya menjadi patokan aja, labanya itu tetap mengambil dari referensi HPP ketika masuknya item tersebut gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti kita membeli harganya 80.000, tapi di harga pokok daftar item ini 70.000, tetap aja labanya itu akan mengambil referensi HPP dari yang 80.000 itu. Oke, kemudian harga jual di sini bisa kita masukkan berdasarkan nominal ataupun berdasarkan persentase ya. Nah, kalau mau berdasarkan persentase ya kita masukkan aja. Contoh kita mau mengambil keuntungan 10%, otomatis harga jualnya 77.000. Tapi kalau misalkan kita mau menjual berdasarkan nominal, kita mau jual 80.000, otomatis persentasenya akan berubah. Gitu ya. Kemudian untuk menghitung ini bagaimana untuk satuan terkecilnya. Nah, harga pokok ini bisa kita klik ini aja ya, hitung harga pokok dasar, otomatis nanti akan terbagi gitu ya. Oke, di sini otomatis akan terkonversi ya ketika kita klik hitung harga pokok dasar. Oke, setelah itu di sini ada potongan dan harga jual, ini kosongkan aja. Lain-lain itu bisa kita masukkan untuk stok minimumnya. Contoh misalkan stok minimumnya mau kita isi 100 lembar. Nah, nanti ketika stok itu sisa 100 lembar, itu akan tampil pop up di layar utama ini ya. Dia akan tampil kotak gitu ya. Nah, itu menandakan bahwa barang itu sudah ingin habis gitu. Jadi segera membeli ke supplier gitu ya. Itu hanya reminder gitu ya. Nah, ini opsional, boleh kosong juga gitu. Oke, kemudian untuk gambar opsional, supplier ini lebih baik dikosongkan kalau misalkan kita ganti-ganti supplier ya. Kemudian akunting ini sudah default bawaan dari program, jadi bisa kita lanjutkan saja, simpan. Oke, kemudian input item baru data kosong, kita tambah lagi tipe itemnya barang. Contoh misalkan yang digunakan itu lakban ya untuk jilid ya. Nah, ini. Oke, kemudian lakban. Nah, di sini jenisnya kita coba alat aja ya, atau ATK juga nggak masalah ya. Nah, sisanya sama, di opsional boleh diisi atau tidak. Kemudian satuan dan harga jual di sini contoh misalkan saya masukkan satu harga ya. Nah, jadi kita cuman ada piece aja atau roll aja, tapi roll ini belum saya tambah ya. Jadi kalau mau tambah yang tadi ya, dari master data ke satuan. Nah, di sini saya coba piece aja. Oke, harga pokoknya kita belinya itu per piece-nya berapa? Contoh misalkan 3.000. Ya kita masukkan 3.000 gitu ya. Untuk harga jual misalkan kita mau jualnya itu 4.000, ya kita masukkan aja 4.000. Gitu ya. Otomatis persentasenya akan berubah. Oke, kemudian potongan dan harga jual sama ya seperti yang tadi ya. Yang saat masukkan HPS-nya kita kosongkan, kita bisa simpan. Oke, kemudian kita masukkan juga contoh misalkan menggunakan spiral ya. Nah, spiral, oke. Spiral kawat ya. Oke, kawat untuk jilid ya. Oke, ATK. Kemudian sama sisanya di sini satuan dan harga jualnya bisa kita berdasarkan satuan juga ya. Di sini pilih, saya coba contoh piece. Kemudian untuk satuan keduanya itu mungkin pak ya. Saya coba di sini pakainya pak ya. Oke, konversi contoh misalkan satu pak itu ada berapa isinya, misalkan 20 piece. Saya coba masukkan 20. Untuk harga pokoknya misalkan 10.000, ya kita masukkan aja ya. Oke, kemudian harga jualnya di sini itu sebenarnya bisa kita samakan aja, ataupun kalau kita ternyata jual juga untuk spiral ini ya kita masukkan harga jualnya gitu ya. Contoh misalkan 12.000, kemudian kita klik hitung harga pokok dasar. Nah, otomatis dia terbagi ya kayak gini ya. Oke, kemudian sama untuk sisanya ini bisa kita default ya, kita biarin bawaan program lalu kita simpan. Nah, setelah selesai input data di sini sudah otomatis.
Nah, sudah tampil semua gitu ya. Sudah untuk yang HPS ini ya pasti dia tampilnya dua, ada rim, ada lembar, dan juga spiral ini ya. Jadi sesuai satuan yang kita masukkan tadi. Nah, gitu ya. Oke, itu untuk langkah pertamanya. Jadi kita masukkan dulu master datanya ya, apa saja yang kita jual dan apa saja yang kita butuhkan untuk melakukan penjualan jasa itu ya. Oke, kemudian di sini kita contohkan tambah stoknya. Nah, tambah stoknya itu bisa dari pembelian ya. Nah, di sini kita bisa dari pembelian, kemudian daftar pembelian. Saya coba tambahkan stoknya ya. Contoh misalkan saya tambah itu untuk kode itemnya tadi itu ada HVS ya. Nah, di sini kita pilih HVS-nya. Nah, berapa rim, kemudian tadi spiral ya. Oke. Kemudian di sini kita masukkan juga lakban ya. Nah, ini ya. Contoh misalkan kita punya 20 rim. Kemudian untuk spiralnya kita punya 10. Oke, kemudian lakbannya kita beli misalkan 20. Oke. Untuk pembelian ini itu harus dimasukkan dulu kode itemnya baru masukkan suppliernya gitu ya. Karena kalau kita masukkan suppliernya dulu, item ini nggak akan ketemu gitu ya. Oke, sekarang kita masukkan suppliernya di sini. Oke, kemudian untuk melakukan pembayaran pembelian, dia otomatis akan masuk ke kolom kredit. Kolom kredit itu artinya kita akan hutang ke supplier. Nah, kalau hutang itu biasanya ada jatuh tempo ini. Gitu. Jadi bisa kita setting kapan kita jatuh tempo untuk hutang ke supplier ini. Gitu. Nah, nanti kalau misalkan kita sudah melakukan pembayaran hutang, itu kita harus lakukan transaksi juga dari menu daftar pembayaran ini ya. Nah, untuk daftar pembayaran hutang ini kita ada video tutorialnya ya. Nanti bisa cek di link di bawah juga gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan ternyata kita bayarnya tunai ya kita masukkan saja di sini 1.560.000. Oke, kalau sudah otomatis pasti jatuh temponya akan hilang ya. Oke, setelah sudah hilang di sini bisa kita klik simpan. Oke, setelah disimpan, sekarang kita cek daftar itemnya. Nah, di sini kan masih kosong, ini bisa kita refresh saja. Otomatis pasti bertambah ya. Dia sudah otomatis terkonversi. Kalau misalkan kita beli 20 rim ya otomatis di sini 10.000 lembar gitu ya. Karena tadi satu rimnya itu 500 lembar. Pasti sudah otomatis. Sama dengan spiralnya juga seperti itu. Oke, itu untuk langkah keduanya. Yang pasti kita harus punya stok barang yang kita gunakan untuk melakukan transaksi ya. Atau kalau kita jual buku, pulpen ya itu bisa kita tambahkan sama seperti menambahkan spiral, lakban dan HVS ini tadi ya. Nah, itu caranya sama aja. Nanti kalau misalkan ada pembelian ya kita masukkan untuk buku itu gitu ya, buku dan pulpennya. Oke, sekarang kalau misalkan sudah ditambah stoknya, kita coba untuk lakukan transaksi fotokopi, jilid dan juga print ya. Nah, contoh misalkan ada pelanggan yang datang untuk melakukan fotokopi, kemudian jilid dan print. Di sini bisa kita tambah dari daftar penjualan kasir. Oke, setelah kita tambah, kita pilih item jasanya. Contoh misalkan fotokopi ya. Oke, seperti ini. Kemudian tadi itu jilid ya. Oke. Ya, item-item jasanya ya. Setelah itu kita masukkan juga print. Nah, ini langsung saja ya kita satu customer 3 jasa misalkan gitu ya, supaya mempercepat durasi gitu ya. Oke, di sini kita masukkan untuk kode itemnya. Ini ketiga ini ya, item-item jasanya ya. Nah, terus dia fotokopinya berapa? Contoh misalkan fotokopinya itu 10 lembar gitu ya. Nah, dia 10 lembar, kita masukkan aja langsung 10 lembar. Nah, harganya ini kan kosong. Tadi sengaja ketika kita input itemnya, harga pokok itu kan nggak bisa diubah karena ini jasa, jadi nggak memerlukan harga pokok. Dia nggak perlu melakukan pembelian gitu ya. Jadi 100% itu akan menjadi keuntungan di laba kotor atau laba jual dan juga di laba ruginya nanti ya. Oke. Nah, di sini kita masukkan aja harganya. Contoh kita hargakan untuk satu lembarnya itu berapa? Contoh misalkan satu lembarnya itu 200 ya, kita masukkan 200 gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misalkan untuk membuat jilid di sini satu piece. Nah, satu piece ini kita coba berapa? Misalkan di sini 5.000 ya, kita masukkan 5.000 gitu ya. Oke.
Kemudian untuk print, dia juga ngeprint sebanyak 20 lembar. Nah 20 lembar ini berapa nih, kan pasti kita hitung dulu nih, ada berapa sih yang hitam putih, terus ada berapa yang warna gitu ya. Nah nanti bisa kita masukkan aja di sini per lembarnya gitu. Per lembarnya contoh misalkan 1500, nah, kita masukkan 1500 gitu. Nah nanti kalian kalau misalkan mau dipisah atau agak sedikit ribet ya, seperti ini, karena kan kita harus hitung per lembarnya, kalian bisa tambahkan itemnya itu print warna ataupun print hitam putih. Jadi nanti ada dua item jasa di sini, ada print warna dan print hitam putihnya gitu ya. Jadi harganya berapa lembar untuk yang warna, berapa lembar untuk yang hitam putih, dan harganya bisa kita masukkan di sini ya, gitu ya. Nah ini saya jadi global ya untuk yang saya contohkan ini, jadi print hitam putih dan juga warna langsung gitu ya. Oke, kemudian jika sudah kita masukkan seperti ini, kita lakukan pembayaran gitu ya. Nah kita lakukan pembayaran di sini, contoh misalkan uangnya 50.000 ya, kita masukkan 50.000 gitu. Kemudian simpan plus cetak, otomatis struknya akan keluar dari mini printer. Kemudian kita coba cek lagi, itu kan karena barang jasa, jadi berarti kalau kita cek dari daftar item, dia belum mengurangi HPS dan juga spiral dan begitupun lakbannya ya. Nah lakban ini sih kalau misalkan sudah digunakan itu bisa kita keluarkan aja sebenarnya dari persediaan daftar item keluar ya. Nah lakban ini berbeda dengan penggunaan HPS ataupun spiralnya, karena lakban ini kan dia satu roll, kalau buat jilid itu kan nggak mungkin satu roll juga gitu ya. Nah jadi kalau lakbannya itu sudah dibuka dari plastiknya, satu piece itu kita gunakan, dia langsung saja dikeluarkan dari daftar item keluar ini. Nah contoh misalkan seperti ini, lakban kita gunakan satu piece. Nah ini ya satu piece, keterangannya ya bisa kita masukkan apa aja gitu ya. Setelah itu kita simpan. Nah kalau sudah kita simpan, sekarang kita coba cek di daftar itemnya. Oke ini ya, otomatis pasti kita refresh ya. Nah ini sudah berkurang lakbannya ya. Tapi untuk HPS dan spiralnya bagaimana? Nah ini dibiarkan saja dulu. Sekarang kita lakukan saja terus penjualan kasirnya gitu ya. Karena kan untuk kasir itu nantinya dia itu nggak akan ada, atau ya tergantung tokonya juga sih. Tapi untuk defaultnya dia memang tidak ada untuk menu persediaan dan daftar item keluar. Nah dia defaultnya ini pasti dikunci gitu. Kalau penjualan kasir ya kasirnya itu pokoknya cuma jualan aja taunya gitu. Nah nanti kedepannya itu kalau misalkan kita sudah closingan, sudah tutup ya, kita masuk ke laporan penjualan, terus laporan penjualan per item aja ya. Oke, laporan penjualan per item di sini bisa kita masukkan aja jasanya. Nah, di sini jasanya aja yang kita pilih ya. Setelah sudah kita pilih jasanya, kita coba preview gitu ya. Nah, di sini kan terlihat print itu berapa gitu ya, kemudian fotokopinya berapa lembar. Nah, di sini bisa kita jumlahkan untuk print dan fotokopinya. Berarti kan kita membutuhkan itu 30 lembar HPS. Nah, kemudian untuk jilid ini kan tadi lakbannya sudah kita keluarkan. Berarti kita tinggal keluarkan itu contoh misalkan spiralnya gitu ya. Atau ada item lainnya, yaitu nanti kalau misalkan ada item lainnya kita tambah dulu dari daftar item untuk barang itu gitu ya. Nah, di sini kita pilih untuk jilid itu contoh misalkan dia membutuhkan 5 spiral. Nah, saya coba masukkan ini 5 spiral dan 30 lembar HPS. Nah, berarti kita masukkan dari sini persediaan daftar item keluar gitu. Nah, ini kita tambah. Contoh misalkan HPS-nya. Nah, ini HPS-nya tadi 30 lembar ya. Gitu. Jadi biarkan saja dia transaksi sampai closing, terus setelah closing baru kita cek dari laporan per item yang tadi gitu ya. Oke, kemudian kita pilih lagi untuk spiralnya. Nah, seperti ini. Spiralnya contoh misalkan 5 piece untuk satu jilid. Nah, kita masukkan seperti ini. Gitu ya. Kalau misalkan sudah ya bisa kita simpan saja. Nah, setelah kita simpan, sekarang kita coba tutup ya. Oke, saya coba tutup dulu semuanya ini. Sekarang kita cek lagi daftar item. Nah, otomatis pasti untuk HPS dan spiralnya pun berkurang. Dia itu masing-masing sudah terkonversi ya, antara rim dan lembar, satuan 1 dan satuan 2 ya. Dia sudah terkonversi. Oke, sekarang kita bagaimana cek keuntungannya? Itu bisa dari laporan laba jual.
Nah, ini laba jual ini pasti otomatis 100% keuntungannya gitu ya kalau untuk jasa gitu. Nah, untuk transaksi ini kan tadi pakainya jasa gitu ya, untuk semua item jasa nih. Jadi pasti subtotal itu total transaksinya, total pokoknya nggak ada ya, dia kosong karena jasa. Laba kotornya keuntungannya 37.000. Nah, kalau kalian nanti ada penjualan buku dan pulpen, pasti di sini total pokoknya ada gitu ya, karena kalian itu membeli dengan harga pokok gitu pastinya ya. Oke, kemudian di sini saya tutup. Nah, ini masa kan kita pasti cek ya, kita laba jual aja itu kan laba kotor ya. Nah, laba bersihnya itu di mana gitu. Nah, laba bersihnya itu ada di mana? Nah, itu ada di keuangan laba rugi gitu ya. Oke, nah ini kita cetak. Nah, ini kita cek di sini terlihat pendapatan jasa kita ini berarti yang tadi laba kotor nih ya. Gitu ya. Nah, kemudian kita keluarkan itemnya gitu, barang-barang apa aja tadi yang kita gunakan untuk jasa kayak HVS, spiral gitu ya, dan lakbannya juga masuk ke sini dia. Jadi otomatis 37.000 dikurangin 9.700. Nah, disinilah laba rugi kita gitu ya. Oke, jadi keuntungan kita laba ruginya itu 27.300 gitu ya. Ini untuk hanya transaksi penjualan yang tadi kita lakukan aja ya, penjualan jasanya gitu ya. Baik, jadi seperti itu ya untuk cara mengaplikasikan kalian yang punya toko fotokopi gitu. Jadi lebih baik sih dikeluarkan untuk item-item bahannya gitu ya dari daftar item keluar seperti video tadi yang kita buat. Tapi itu sebenarnya sih kembali lagi untuk kalian itu ya nyamannya seperti apa gitu ya. Cuma kalau dari kami itu ya seperti video ini gitu. Oke, jangan lupa di subscribe dan juga klik tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.